Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Agustina. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Reza, yaitu kuis sistem telekomunikasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu PCM. PCM atau Pulse Code Modulation merupakan salah satu teknik memproses suatu sinyal analog menjadi sinyal digital yang ekivalen. Proses-proses utama pada sistem PCM diantaranya proses sampling atau pencuplikan, quantizing atau kuantisasi, coding atau pengkodean, dan decoding yaitu pengkodean kembali. Berikut merupakan blok diagram dari PCM. Pada gambar tersebut ditunjukkan diagram blok proses pengiriman pada PCM diantaranya filter atau LPF, sampler, quantizer, dan coder. Pada tahap pertama, sinyal input atau analog dengan frekuensi FM masih bercampur dengan noise atau sinyal lain yang berfrekuensi lebih tinggi. Untuk menghilangkan sinyal-sinyal yang tidak diinginkan, noise tersebut digunakan LPF atau low pass filter. Nah, seperti ini. Untuk fungsi LPF sendiri, yaitu menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya. Sinyal yang dimaksud ini dapat berupa sinyal listrik, seperti sinyal audio atau sinyal perubahan tegangan. LPF yang ideal adalah LPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di atas frekuensi cutoff, atau tegangan output pada sinyal frekuensi di atas frekuensi cutoff sama dengan 0 volt. Selanjutnya yaitu sampling atau pencacahan pada PCM. Setelah sinyal difilter, selanjutnya adalah pengambilan sampel seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Frekuensi sampling atau Fs harus lebih besar atau sama dengan 2 kali frekuensi sinyal informasi, atau dalam persamaannya Fs lebih besar sama dengan 2 Fm, sesuai dengan teorema Nyquist. Sinyal output sampler disebut sebagai sinyal pump atau pulse amplitude, yang ini pulse amplitude modulation. Untuk persamaannya ini, di mana Fs merupakan frekuensi sinyal penyampling dalam satuan Hz dan Fmax merupakan frekuensi sinyal informasi dalam satuan Hz juga. Selanjutnya yaitu kuantisasi. Kuantisasi merupakan suatu tahap pemetaan dari sinyal yang telah disampling menjadi sinyal dengan level tertentu berdasarkan bit ADC yang digunakan. Selanjutnya yaitu coding atau pengkodean. Nah, pada gambar yang ini, sinyal pump tersebut yang merupakan potongan dari sinyal aslinya kemudian diberi nilai level sesuai dengan amplitudo dari masing-masing sampel sinyal. Jumlah pembagian level sinyal yang digunakan disesuaikan dengan jumlah bit yang diinginkan untuk mengkodekan suatu sampel sinyal pump berdasarkan persamaan sebagai berikut. N sama dengan 2N kuadrat, di mana N adalah jumlah level, di mana N yang ini merupakan jumlah level sampel yang diambil, dan untuk N yang dipangkat ini adalah jumlah bit yang digunakan untuk mengkodekan satu sinyal pump. Misalkan sinyal-sinyal pump tersebut akan dikodekan menjadi 4 bit, maka jumlah level yang akan diperoleh yaitu N sama dengan 2 pangkat 4. 4 itu dari 4 bit. Jadi hasilnya itu adalah 16. Itu sebagai contoh saja ya. Selanjutnya, setiap sampel yang telah terkuantisasi masuk ke dalam blok coder. Pada tahapan ini, sampel sinyal yang masih berbentuk analog dirubah menjadi biner dengan urutan serial code. Coder sendiri terdiri dari 2 blok utama, yaitu upper deconverter yang berfungsi untuk
merubah sinyal analog menjadi biner. Ini untuk merubah sinyal analog menjadi biner. Akan tetapi keluarannya masih dalam bentuk paralel seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Karenanya, dibutuhkan blok kedua berupa P/S converter agar deretan biner menjadi serial. Nah, pada blok yang ini, pada penerima sinyal yang masuk telah mengalami peredaman dan kembali bercampur dengan berbagai sinyal lain yang tidak diinginkan atau noise selama proses pengiriman. Hal ini merusak sinyal informasi sehingga akan lebih sulit untuk diproses. Karenanya, sinyal harus diperbaiki terlebih dahulu dengan menggunakan regenerative repeater. Ini regenerative repeater. Nah, selanjutnya dengan menggunakan prinsip yang sama, deretan sinyal biner yang telah diperbaiki tersebut dirubah kembali menjadi bentuk analog melalui proses decoder. Nah, ini decoder atau pengkodaan kembali itu. Jadi untuk mengembalikan sinyal tersebut kembali ke sinyal analog. Sinyal yang masih merupakan deretan seri dirubah menjadi paralel dan dikonversikan ke analog, sehingga output decoder merupakan sinyal PAM seperti yang terlihat pada gambar. Sinyal PAM ini kemudian difilter dengan menggunakan LPF untuk mengembalikannya menjadi sinyal informasi yang diinginkan. Oke, ini merupakan program MATLAB dari PCM itu sendiri. Untuk yang pertama sinyal analog. Untuk yang kedua sinyal sampling. Untuk yang ketiga sinyal kuantisasi. Selanjutnya sinyal encoded dan sinyal demodulate. Jadi ada 5 sinyal ya yang akan ditampilkan. Kemudian mari kita run saja. Ya, masukkan nilai N untuk N bit sistem PCM. Oke, saya masukkan 4 bitnya. Selanjutnya masukkan jumlah sampel dalam periode 27. Enter. Berikut merupakan hasil dari sinyal PCM. Yang ini sinyal analog, sinyal sampling, sinyal kuantisasi, sinyal encode, dan sinyal demodulate. Hasilnya berbeda ya, sinyal yang diberikan dengan sinyal yang diterimanya. Sinyal akhirnya. Berikut tampilannya. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih.